Fairuz Arafiq mengungkap kondisi terbaru Sony Septian setelah mengalami penyempitan pembuluh darah. Diketahui kondisi Sony Septian sebelumnya sempat membuat khawatir Fairuz Arafiq, sebab Sony Septian harus menjalani perawatan di RS selama 24 hari akibat sakit yang diderita suami Fairuz Arafiq tersebut. Sony Septian juga mendapat penanganan operasi medis gegara sakitnya itu. Pasca keluar dari RS, Fairuz Arafiq mengabarkan bahwa saat ini Sony Septian harus rutin jalani fisioterapi. Usai mengalami penyempitan pembuluh darah di leher dan kepala, Sony mengalami kesulitan untuk berdiri dan berjalan. Setelah jalani perawatan di rumah sakit, kini ia harus rutin melakukan fisioterapi untuk melatih jalannya lagi. Jadwal fisioterapi seminggu 2 kali. Beber Fairuz Arafiq di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Jadi yang 1 jam di rumah itu 1 jam sekali itu latihan duduknya harus bangun, duduk, katanya. Fairuz menjelaskan bahwa pihak dokter fisioterapinya meminta agar Sony Septian memperbaiki duduknya dan perlahan melatih jalannya. Jadi duduknya harus dibenerin dulu, karena menurut dari fisioterapi tadi, duduknya itu masih belum benar, ungkap Fairuz. Barulah setelah duduknya dirasa sudah benar, Sony bisa lebih rutin melatih jalannya tak hanya di rumah sakit namun juga di rumah. Jadi dia harus belajar yang kayak duduk, berdiri, duduk, berdiri, jelas Fairuz Arafiq. Sempat disangka hanya keracunan biasa, Sony Septian rupanya mengalami penyempitan pembuluh darah yang membuatnya harus dirawat cukup lama. Ia menjalani perawatan sekira 24 hari karena sakit yang dialaminya itu. Kini setelah boleh rawat jalan, Sony harus rutin jalani fisioterapi. Bentuknya yang berbeda, di sebelah sana ada yang khusus. Terus habis check up juga sama dokter karantina. Hasilnya apa, Kak? Ya hasilnya harus semangat karena kalau dari fisioterapinya tadi bilang harus setiap hari, terutama untuk permasalahan duduk. Nah, jadi justru katanya jalannya itu jangan lebih lama dibanding duduknya. Jadi duduknya harus dibenerin dulu karena menurut dari yang fisioterapi tadi duduknya itu masih belum benar gitu. Jadi belum stabil. Jadi dia harus belajar yang kayak duduk, berdiri, nanti pelan-pelan sampai nanti dia bisa enak gitu, bisa lagi normal lagi. Terus juga dan dari profnya itu nanti jadwal fisioterapinya tapi di rumah itu 1 jam sekali itu latihan duduknya itu harus dibangun duduk sama duduk nggak boleh nyender, itu harus 15 menit selama per 1 jam gitu, per 1 jam. Terus apa lagi aja lengkap tuh ada keluarnya Pak? Oh ya, dia cuma aja sih ya, tadi pas di fisioterapi namanya juga dia lagi latihan terus belum bisa jalan. Dia tuh udah pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Jadi dia tuh kayak masih kena di situ gitu loh. Jadi tadi kayak dia di fisioterapi karena memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, semua pakai proses, nggak apa-apa kok gitu. Tapi Sony pengen bisa cepet-cepet jalan sendiri gitu loh, gitu. Karena aku tahu banget sih semangatnya dia pengen cepet-cepet sembuh gitu. Tapi aku selalu bilang ke dia bahwa semua itu nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa sayang, kan pakai proses, aku bilang kayak gitu. Terus alhamdulillah dari fisioterapinya juga semangatin sih, tenang aja Pak, masih banyak kok yang lebih ini dari Bapak gitu, Bapak harus semangat, pasti bisa cepat sembuh. Terus kalau dari profnya tadi bilang kalau check up masih tetap harus check up 2 minggu sekali gitu untuk melihat kondisinya, belum bisa lepas obat. Tadi udah dibekalin obat gitu untuk 1 bulan dulu, nanti setelah 1 bulan diobservasi kalau seandainya nanti ada perubahan obatnya atau pengurangan akan diinformasikan, tapi saat ini belum ada pengurangan obat gitu. Nama terapinya tadi apa, Kak? Apa ya? Kalau fisioterapi, nggak tahu nama fisioterapinya, aku nggak nanya karena kan yang bagian seluruh badannya dari kepala leher, karena Sony punya masalah
gejala di lehernya. Terus ada juga dia dia tuh tipe stroke yang kenanya tuh ke postur, bagian postur. Jadi stroke yang kena itu di bagian posturnya dia sama ininya juga ya, bagian Ini cuma sebelah ya? ya betul. Di sebelah yang lemahnya itu di sebelah kanan Mbak, tangan kanan sama kaki kiri. Tangan kanan sama tangan kanan, kaki kanan. Tuh saya jadi bingung. Tangan kanan sama kaki kanan. Terus lehernya masih begitu kan, udah gitu harus sering dilatih. Terus kena ke postur, saya juga baru tahu ternyata stroke itu bisa kena ke bagian tubuh. Jadi postur tubuhnya jadi kayak gitu. Nah mungkin yang lebih jelas secara ilmu medisnya kan saya nggak paham ya, boleh ditanya aja lah. Kak, kita kan tenggorokannya udah aman, makannya udah enak, ngomongnya juga enak. Ngomongnya sekarang udah lebih lancar lagi, udah nggak epetan. Tadinya tuh sempat epetan. Sekarang udah lebih lancar lagi. Ini udah boleh dilakukan. Aktivitas yang boleh dilakukan, aktivitasnya udah bisa gitu kan, misalkan jalan-jalan. Kalau mau diajak kemana, tadi dokternya juga ngomong udah boleh, biar nggak stres juga di rumah gitu kan. Jadi mau keluar kemana boleh gitu kan, yang penting ada yang mendampingi mah nggak masalah gitu. Nah untuk kepalanya sendiri masih biasa sih nggak sih? Masih nggak enak di bagian belakangnya sini, masih nggak enak. Tengkuk. Jadi sebenarnya dia kenanya itu dia tuh nggak sadar, karena kan memang ini kayaknya aku ngulang lagi jadinya. Jadi memang ini kan pusingnya dia itu udah sebelum dia kena keracunan makanan, sempat blackout itu, tapi dia nggak menyadari gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kayak lain otaknya soalnya aja, itu dia lebih ada yang nggak simetris di kanan sama kiri, tapi kan nggak signifikan karena masuk ke kategorinya masih ringan. Alhamdulillahnya masih ketolong cepat, karena kalau nggak ketolong cepat itu dokter bilang dengan kondisi medisnya Sony itu bisa kena stroke serangan baru yang lebih berat. Tapi karena teratasi lebih cepat, jadinya alhamdulillah semakin kesini semakin membaik. Pola makannya pokoknya nggak ada larangan, yang dari dokter paling cuma yang kolesterol. Kalau bisa ya jangan sering-sering, boleh sesekali boleh, tapi jangan sering-sering. Terus juga yang kayak gula-gulaan, manis-manis juga harus mulai sekarang harus dijaga, karena dengan keadaan Sony sekarang dia nggak boleh kena kolesterol, nggak boleh sampai kena hipertensi, nggak boleh sampai kena diabetes. Jadi di umur sekarang masih muda gitu. Disemangatin aja, pokoknya sekarang yang dibutuhin sama Sony dan aku itu adalah semangat dari teman-teman semuanya gitu. Kalau dari aku sendiri, insya Allah mudah-mudahan aku akan selalu mendampingi Sony sampai kapanpun. Yang tugas aku adalah semangatin dia gitu. Tugas aku itu, aku semangatin dia, aku nggak boleh ngeliatin apapun di depan dia supaya dia semakin semangat sembuhnya. Karena tadi dokter bilang sama saya dia tidak boleh stres gitu, karena faktor stres itu mempengaruhi nanti adanya kemunduran bukan kemajuan. Tantangan makanan mungkin pokoknya kolesterol ya. Terus kayak gula olahan tuh juga dia nggak boleh. Gula olahan kan nggak perlu aku sebutin ya. Kalau buah-buahan boleh, asal mungkin durian jangan ya. Itu durian kan buah juga nanti gitu. Jadi durian ya pokoknya kalau mau ngicip doang, dokternya masih enak ya gitu. Jadi kayak kalau mau ngicip boleh kok ngicip, tapi bukan dimakan habis ya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari segi makanan yang lain-lain, kalau dia lagi kepengen apa sama dokter dibolehin kok, bukan nggak boleh sama sekali tuh enggak, tapi jangan berlebihan. Jadwal terapi sendiri kan ada jadwal terapi gitu. Ada sih, ini kan dapat hari Jumat ya, seminggu 2 kali. Ini aku lagi atur di dalam karena nungguin obatnya masih lama gitu, obatnya masih lama karena ada yang diracik juga obatnya gitu. Jadi satu itu ada diracik, jadi masih lama dan obatnya banyak banget gitu. Aku tuh sampai beli tempat obat, aku jam-jamin, terus aku taruh obatnya karena pagi itu dia minum 12 obat, siang didoain aja gitu. Sekarang dibutuhin pokoknya semangat buat dia, nanti kalau seandainya ketemu dia disemangatin ya jangan, karena dia tuh kayak lagi nggak mau sensitif gitu loh Mbak, jadi sensitif banget. Kayak tadi ada salah satu teman wartawan yang
sakit, kata dia gitu. Makanya semangatnya dia tuh luar biasa pengen sembuh, tapi ya namanya orang sakit tiba-tiba masih muda terus tiba-tiba kena sakit stroke begitu kan, pastinya nggak mudah untuk tiba-tiba langsung bangkit lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadinya paling terpenting adalah gimana mental dan stresnya itu jangan sampai kejadian. Bukan bisa dikatakan belum tahu. Enggak kok, dia semangat sih. Dokternya tadi sampai bilang, dokternya untungnya alhamdulillah benar-benar kayak menganggap dia tuh kayak anak, kan udah tua banget ya. Dia sampai bilang kayak semangat sembuh, kamu pasti sembuh, jangan dengerin kata orang yang serem-serem. Dia suka googling tentang sakitnya dia, jangan googling yang aneh-aneh. Terus juga disuruh, dokter tadi bilang pokoknya harus semangat, kamu pasti sembuh dan bisa normal lagi karena saat ini kamu udah kemajuannya semakin baik. Kalau di rumah ini masih memang dibantu ya. Iya. Latihan, terus misalkan tangan. Tadi ada kok ada latihannya, tangan yang gitu-gitu, terus ada yang kaki, terus tadi ada disuruh begini juga. Tadi di dalam juga sama dokter syarafnya dites apa ya, yang pakai besi-besi gitu-gitu. Tes lagi ininya, kekuatan tangan kanan kirinya, kakinya disuruh nekuk, gitu-gitu semua dites semua. Tapi jalan masih bisa bantu ya. Jalan sebenarnya sih kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingin gitu loh. Walaupun agak masih dibilangnya bahasanya tuh masih nyeret. Jadi dia tuh kalau orang kita normal kan kita jalan ngangkat kan, Sony tuh masih nyeret gitu loh gitu. Tapi kan dia nggak sadar dia nyeret kan, yang sadar itu kan fisioterapinya bapak belum nyeret. Jadi jalannya masih nyeret. Jadi itu tuh dia kayak tadi aja di dalam, coba deh sekarang aku mau jalan sendiri ya, nggak apa-apa, aku di sebelahnya dia gitu. Terus sekarang sama dokternya dia bilang nggak apa-apa bu, biarin bapak jalan sendiri, yang penting ada yang dampingin gitu ya. Terus masih pegangan kah atau udah nggak mau dipegang? Enggak, tadi. Jadi dia tuh benar-benar jalan tapi pelan gitu. Tapi alhamdulillah dia nggak dipegangin pun dia bisa. Tapi yang penting harus ada kita di sebelah, walaupun keseimbangannya masih kadang-kadang suka terganggu, tapi aman. Kemajuannya bagus, didoain aja. Semakin kesini kemajuannya semakin bagus. Dari yang mapah dia tuh harus berat banget gitu, sampai dia tuh bisa jalan sendiri walaupun masih nyeret, tapi itu udah kemajuan luar biasa karena dia udah bisa jalan tanpa harus dipegangin, walaupun kita harus di sebelahnya dia dan masih belum balance gitu. Mungkin saya juga bikin video kalau bapaknya nangis ucapin terima kasih banget sama aku udah nemenin. Siapa? Iya. Terus kalau Sony itu bikin video, jujur sebenarnya aku nggak tahu karena itu ada di salah satu program talk show. Tiba-tiba pas aku lagi di situ ada video itu yang akhirnya ditaruh sama dia di feednya dia. Jadi kan sebenarnya dia tuh apa ya, memang suami yang sweet. Dia tuh luar biasa banget. Dia tuh sekarang karena mungkin nggak ada kegiatan di rumah, jadi tuh nanti suka nulis kata-kata gitu, terus nanti kayak bikin sesuatu gitu, kayak bikin video gitu kan, karena dari dulu dia suka begitu kan, jadi yang dilakuin tuh kayak gitu-gitu sama dia gitu. Jadi ya mengisi kekosongannya dia yang biasanya kerja setiap hari, tiba-tiba di rumah aja, di kasur, kebanyakan di kasur, duduk, dan sholatnya pun kan juga masih duduk gitu kan, kayak gitu. gue sering nangis juga nggak suka. Ya dia kalau nangis hampir tiap hari itu masih ada nangis, karena kan kayak tadi aja tadi aku bilang pas lagi fisioterapi dia tuh bahkan dia nggak mau, kan aku ada bikin dokumentasi kan untuk fisioterapinya dia gitu, setiap perkembangannya dia tuh aku dokumentasiin, itu dia nggak mau. Itu aja videografer aku sendiri yang kita punya kita bawa aja, dia nggak mau diambil. Panjang aja kan? Enggak kok, enggak sih. Itu udah jadi tanggung jawab saya lah sebagai seorang istri gitu ya. Yang jelas up and down-nya itu kenapa dia nangis itu kan karena dia melihat perkembangan kakinya itu masih nyeret, ternyata harus masih latihan duduk, belum suruh jalan cepet banget. Nah dia tuh pengennya udah harus jalan cepet. Nah sedangkan pas jalan cepet oleng gitu. Nah itu masih Pak, biasa kan ya anak-anak ini bakalan
sendiri di rumah gitu kan. Emang sebenarnya setiap tahun suka bikin di rumah, tapi kali ini Dedi nggak ikut serta, yang ini paling duduk biar dia terhibur. Jadi aku bikin biar Dedi senang, ketawa-tawa gitu. Ada lomba kostum, terus ada lomba, pokoknya untuk karyawan aja sih gitu aku bikinnya. Terus anak-anak juga ikut, abang kos juga bikin kostum di rumah dari kardus kayak gitu kreatif. Jadi biar Sony juga happy kan, nggak berasa banget ini. Bahkan teman-temannya juga datang semuanya gitu. Dia senang disemangatin. Teman-teman media kalau pas lagi mau datang ke tengah tanpa kamera boleh semangatin dia gitu. Boleh, dia senang banget. Berarti Karena nggak boleh diliput. dia tuh kenapa kalau yang datang yang sering tuh ada Eza Junino, ada Riza, terus ada teman-temannya banyak, aku nggak bisa nyebutin. Kalau yang hari ini habis Sony pulang dari rumah sakit yang udah WA terus tadi mau ke rumah, Kak Irfan juga mau ke rumah. Kayaknya berbeda mana jadi masing-masing. Tadi dia nanyain lagi, udah pulang dari rumah sakit belum, masih fisioterapi. Terus dia sampai bilang kalau Sony capek jangan nggak apa-apa kan, aku Sabtu akan menuju ke situ. Aku bilang dia nggak apa-apa kok, dia senang. Ya, seperti aku bilang tadi, Bar sama Mas kalau ngeliat dia disemangatin, dia happy banget. Karena obat yang paling terpenting buat dia saat ini itu support dari teman-temannya. Itu udah obat terbaik, dan itu dokter sampai ngomong dia nggak boleh stres. Tadi dokter bisikin saya gitu, Bu, jangan stres Bapak, kita harus sama-sama jaga ya gitu. Iya. Tidak bisa dikatakan kayak membuat 17-an emang sengaja, maksudnya tahun ini memang sengaja atau biasa tiap tahun juga Apa 17 Agustus kita tiap tahun bikin, Mbak. Biasanya paling semangat Benny kan, karena dia jadi MC-nya apa segala macam gitu. Tapi kan sekarang agak berbeda. Yang penting dengan keadaan dia yang udah semakin sehat kesini aja aku udah happy banget gitu loh. Dengan tadi kayak tadi jalan kan tadi ada tanjakan tuh di situ, coba aku sendiri bisa gitu. Terus ada yang bikin nggak apa-apa berapa orang, yang penting jauh lebih baik kan. Kalau seandainya sampai mundur kan yang kira itu baru kayak gimana banget kemajuannya semakin baik. Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana. Islam itu siapa pasangan kita yang terakhir, itu yang akan menjadi pasangan kita di surga nanti. berarti tampaknya hanya menyemangati anak-anak besok ya kira-kira kita gambar ya. Dia nyemangatinnya, yang penting babynya ada, ngeliat aja anak-anak udah masih seneng banget kan. Sekarang ini melihat perkembangan dirinya gimana? Seneng dia, happy kok gitu. Babynya udah mulai meluk-melukin anak-anak. Sorry udah mulai bercanda, kemarin aja dia bercanda. Aku bikin video tuh, pokoknya aku kan suka dokumentasiin gitu loh perkembangannya dia gitu. Banyak yang doain dia, hampir lebih dari 40 orang itu kan doanya dijabah Allah gitu. Jadi dia masih sempat bercanda gitu. Jadi udah mulai jiwa-jiwa ininya dia, sehatnya dia tuh udah mulai bangkit lagi gitu loh dengan bercandaan-bercandaannya dia gitu. Pak sendiri mungkin. Pas alhamdulillah sampai detik ini juga nyengatin dirinya. Terus juga kemarin akhirnya nggak bisa nonton film yang dia pengen nonton bareng-bareng. Tadinya kan jadinya mau nonton sama Pas kan gitu, tapi akhirnya Pas harus nonton sama orang aku, karyawan aku sih gitu. Karena aku juga nggak bisa menjalin juga deket rumah juga gitu. Terus berantakan dari anak-anak kita jadi pengen tidurnya sama dirinya. Enggak. Alhamdulillah semuanya anak-anak aku nggak ada yang rewel, pengertian banget, masya Allah banget. Nggak ada yang pengen jadi kenapa ngerasa perhatian mami lebih ke Dedi atau gimana tuh nggak ada sama sekali. Karena anak-anak aku masya Allah banget, dia memahami posisi orang tuanya, ibunya lagi mengurus dirinya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Saya terus BTV. Asta.